Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita lanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Fatihah menginjak ke ayat ke-7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 7 surat Al-Fatihah. Setelah Allah SWT mengajarkan kepada hambanya untuk memohonkan kepada Allah agar selalu dibimbingnya menuju jalan yang lurus dan benar, maka pada ayat ini Tuhan menerangkan apa jalan yang lurus itu. Sebelum Al-Quranul Karim diturunkan, Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya yang lain, dan sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah telah mengutus rasul-rasul, karena sebelum umat yang sekarang ini telah banyak umat terdahulu. Di antara umat-umat yang terdahulu itu terdapat nabi-nabi, siddiqin yang membenarkan rasul-rasul dengan jujur dan patuh, syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan harta untuk kemuliaan agama Allah, dan orang-orang soleh yang telah membuat kebajikan dan menjauhi larangan Allah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan kita diajar Tuhan supaya memohonkan kepadanya agar diberinya taufik dan bimbingan sebagaimana Dia telah memberi taufik dan bimbingan mereka. Artinya, sebagaimana mereka telah berbahagia dalam aqid dan dalam menjalankan hukum-hukum dan peraturan-peraturan agama, serta telah mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia. Maka demikian pula lah kita hendaknya. Dengan perkataan lain, Allah menyuruh kita supaya mengambil contoh dan tauladan kepada mereka yang telah terdahulu itu. Timbul pertanyaan, kenapakah Tuhan menyuruh kita mengikuti jalan mereka yang telah terdahulu itu? Padahal dalam hal agama kita ada pelajaran-pelajaran hukum, petunjuk-petunjuk yang tak ada pada mereka. Jawabnya adalah, sebetulnya agama Allah itu adalah satu, kendati pun ada perbedaannya, tapi perbedaan itu ialah pada furuk-furuknya. Sedang pokok-pokoknya adalah serupa, sebagai disebutkan di atas. Sebagaimana dalam umat-umat yang telah terdahulu itu terdapat orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, maka terdapat pula di antara mereka orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai Allah itu ialah mereka yang tak mau menerima seruan Allah yang disampaikan oleh rasul-rasul, karena berlainan dengan apa yang mereka biasakan, atau karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kendati pun telah jelas bahwa yang dibawa oleh rasul-rasul itulah yang benar. Masuk juga dalam golongan ini mereka yang mulanya telah menerima apa yang disampaikan oleh rasul-rasul, tapi kemudian lantaran suatu sebab mereka membelok dan membelakangi pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh rasul-rasul itu. Dalam sejarah banyak bertemu orang-orang yang dimurkai Tuhan itu sejak di dunia ini telah diazab Allah sebagai balasan yang setimpal bagi keingkaran dan sifat angkara murka mereka. Umpamanya kaum Ad dan kaum Samud yang telah dibinasakan oleh Allah, yang sampai sekarang masih ada bekas-bekas peninggalan mereka di Jazirah Arab. Begitu juga Fir'aun dan kaumnya yang telah dibinasakan Tuhan di Laut Merah. Mumi Fir'aun, yaitu bangkainya, telah dibalsem, sampai sekarang masih ada disimpan dalam museum di Mesir. Adapun orang-orang yang sesat ialah mereka yang tidak betul kepercayaannya, atau tidak betul pekerjaan dan amal ibadahnya, serta rusak budi pekertinya. Bila akidah seseorang tidak betul lagi, atau pekerjaan dan amal ibadahnya susahlah, dan akhlaknya telah rusak dan celakalah dia. Dan kalau sesuatu bangsa berkeadaan demikian, akan jatuhlah bangsa itu. Maka dengan ayat ini Allah mengajari hambanya supaya memohonkan kepadanya agar terjauh dari kemurkaannya dan terhindar dari kesesatan, dan di dalamnya juga tersimpul suruhan Allah supaya manusia mengambil pelajaran dari sejarah bangsa-bangsa yang telah terdahulu. Alangkah banyaknya dalam sejarah itu kejadian-kejadian yang dapat dijadikan iktibar dan pelajaran. Dalam pada itu di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan umat dan bangsa-bangsa yang dahulu. Boleh dibilang 75% isi Al-Quran adalah kisah dan cerita. Memang tak ada suatu juga yang lebih besar pengaruhnya kepada jiwa manusia daripada contoh-contoh dan perbandingan-perbandingan yang terdapat dalam cerita-cerita, kisah-kisah dan sejarah.
kesimpulan keseluruhan tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini berisi pokok-pokok isi Al-Quranul Karim seluruhnya. Pokok-pokok isi Al-Quran yang terkandung oleh surat Al-Fatihah ini dijelaskan dan diperinci pada 113 surat berikutnya. Dari penafsiran yang telah disebutkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pekerjaan-pekerjaan yang baik hendaklah dimulai dengan membaca basmalah. Pembacaan basmalah itu bukanlah sekedar untuk memohon berkat dari Tuhan, tetapi juga untuk menyatakan bahwa pekerjaan itu dikerjakan karena Allah. 2. Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kepada hambanya, karena sifat rahim dan kasih sayang itu adalah suatu sifat yang selalu berada pada Allah. 3. Kita harus memuji Allah karena Dia selalu mendidik, memelihara, dan menjaga makhluknya. 4. Pendidikan, pemeliharaan, dan penjagaan Allah terhadap makhluknya adalah berdasarkan kerahiman dan kesayangannya. 5. Allah lah yang berkuasa pada hari pembalasan di akhirat, yang pada hari itu amalan manusia akan dibalas olehnya. 6. Manusia hanya tunduk patuh, taat, dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya sajalah memohon mu'anah dan pertolongan. 7. Manusia haruslah selalu memohon hidayah, taufik, dan bimbingan Allah ke jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh, dan agar dijauhkan dari jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian penjelasan tafsir surat Al-Fatihah menurut tafsir Universitas Islam Indonesia tahun 1991. Naskah asli Departemen Agama Republik Indonesia. Demikian episode ini, kita lanjutkan episode mendatang tafsir surat Al-Baqarah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.